Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lola Hashim dengan digit NIM 231011201909. Perkenalkan, saya Diva Putrintan dengan NIM 231011201841. Dalam sebuah penelitian, setelah selesai membuat preliminary research, melakukan literatur review, dan merumuskan masalah, hal selanjutnya yang dilakukan adalah theoretical framework yang mewakili kepercayaan peneliti tentang adanya suatu fenomena tertentu. Pada akhirnya, theoretical framework yang dibuat akan diuji kebenarannya. Oleh karena itu, pembuatan theoretical framework juga disertai dengan penarikan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Ada beberapa jenis variabel yang harus dipahami dalam kaitannya penelitian ini. Secara garis besar dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada variabel dependent. Variabel dependent ini merupakan variabel utama yang menjadi fokus peneliti. Dalam sebuah penelitian memang harus dimulai dari penentuan gejala terlebih dahulu. Gejala adalah variabel Y atau variabel bebas atau criterion variable atau dependent variable. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan variasi dari dependent variable atau memprediksinya. Kemudian yang kedua ada variabel independen. Variabel independen ini merupakan variabel yang kebenarannya mempengaruhi besar atau kecilnya nilai dependent variabel, baik secara positif maupun negatif. Independent variabel merupakan masalah yang menyebabkan munculnya gejala ke permukaan. Biasanya disebut juga variabel X atau variabel bebas atau prediktor variabel. Yang ketiga ini ada variabel moderating. Variabel moderating merupakan variabel yang kebenarannya mempengaruhi besarnya hubungan atau pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Yang keempat ini ada variabel intervening. Biasanya tuh variabel intervening disebut mediating variable, yaitu merupakan variabel perantara di tengah independent variable dan dependent variable. Pada pembahasan kali ini, uji analisis regresi yang akan dibahas yaitu ditekankan kepada variabel moderating, bagaimana penjelasannya, penggunaannya, dan juga aplikasi dalam SPSS yang akan dibahas. Dalam uji analisis regresi yang akan dibahas dalam pertemuan materi ini, lebih ditekankan kepada variabel moderating. Yang akan dibahas yaitu bagaimana penjelasan dan penggunaannya. Kemudian ada variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Contohnya, kompensasi memperkuat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja. Artinya, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja, dan adanya kompensasi yang tinggi, maka pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja menjadi lebih meningkat. Dalam hal ini, kompensasi bisa saja berpengaruh terhadap kinerja, bisa saja tidak. Kemudian ada jenis-jenis dari variabel moderating. Yang pertama itu ada pure moderating variable. Variabel ini merupakan variabel yang tidak memiliki hubungan langsung dengan dependent variable, hanya memoderasi hubungan antara independent variable dan dependent variable. Contohnya, dukungan manajemen memoderasi pengaruh pelatihan terhadap kinerja. Yang kedua itu ada quasi moderating variable atau quasi. Variabel yang memiliki hubungan langsung dengan dependent variable sekaligus memoderasi hubungan antara independent variable dan dependent variable. Contohnya, pengalaman kerja memoderasi dan langsung memengaruhi hubungan antara pelatihan dan kinerja. Yang ketiga ada potential moderating variable atau potensial. Variabel yang hanya diduga sebagai moderating perlu diuji lebih lanjut melalui analisis statistik. Selanjutnya, ada asumsi dasar dalam analisis regresi dengan moderating variable. Yang pertama itu, tidak ada multikolinearitas tinggi. Dalam analisis regresi dengan moderating variable, penting untuk memastikan bahwa tidak ada multikolinearitas tinggi antara variabel independen dengan moderating.
Multikolinearitas yang tinggi ini dapat mengaburkan hasil analisis dan membuat interpretasi koefisien yang tidak reliable. Untuk memeriksa hal ini, analisis korelasi antar variabel dilakukan, di mana nilai korelasi di atas 0,8 sering dianggap sebagai indikasi multikolinearitas. Selain itu, Variance Inflation Factor atau VIF digunakan sebagai alat deteksi dengan nilai VIF lebih dari 10, menandakan adanya masalah multikolinearitas yang harus diatasi. Asumsi dasar analisis regresi dengan moderating variabel yang kedua itu ada normalitas data. Asumsi normalitas data terutama berlaku pada residual, yaitu selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi dari model regresi. Residual yang terdistribusi normal menunjukkan bahwa model regresi dapat memberikan hasil yang valid. Normalitas dapat diuji secara visual menggunakan histogram atau Q-plot serta melakukan uji statistik seperti Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Jika residual tidak normal, langkah perbaikan seperti transformasi data dapat dilakukan untuk memenuhi asumsi ini. Asumsi dasar dalam analisis regresi dengan moderating variabel yang ketiga ini ada heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual tidak konstan untuk semua nilai variabel independen yang dapat mengganggu hasil regresi. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas, scatter plot residual dapat digunakan. Jika terdapat pola tertentu, ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Uji formal seperti Breuss-Pagan test atau White test juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah ini. Jika heteroskedastisitas ditemukan, solusi seperti transformasi data atau penggunaan robust standard errors dapat diterapkan untuk memastikan hasil analisis tetap akurat. Asumsi dasar dalam analisis regresi dengan moderating variabel yang terakhir ini ada linearitas. Asumsi linearitas dalam analisis regresi dengan moderating variabel menyatakan bahwa hubungan antara variabel independen, moderating, dan dependen harus bersifat linear. Ini berarti perubahan pada variabel independen dan moderating akan menghasilkan perubahan yang proporsional pada variabel dependen. Untuk memverifikasi linearitas dapat dilakukan pemeriksaan visual dengan melihat plot antara variabel independen dan residual. Jika pola non-linear ditemukan, bisa dipertimbangkan untuk menggunakan transformasi data atau model yang lebih kompleks, seperti regresi polinomial. Memastikan hubungan linearitas adalah kunci untuk memperoleh model yang tepat dan valid. Manfaat menambahkan variabel moderating dalam penelitian. Yang pertama ada meningkatkan akurasi model. Menambahkan variabel moderating dalam analisis dapat meningkatkan akurasi model dengan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang hubungan antara variabel-variabel yang ada. Variabel moderating membantu mengungkapkan bagaimana hubungan antara variabel independen dan dependen berubah tergantung pada kondisi atau konteks tertentu. Dengan mempertimbangkan peran variabel moderating, model menjadi lebih sensitif terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hubungan antar variabel, sehingga hasil analisis menjadi lebih tepat dan menggambarkan realitas yang lebih kompleks. 2. Mengidentifikasi faktor pendukung. Variabel moderating memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Dengan kata lain, variabel moderating dapat memperjelas dalam kondisi apa hubungan antara dua variabel akan lebih kuat atau lebih lemah. Ini membuka wawasan untuk lebih luas tentang dinamika hubungan antar variabel, serta mengidentifikasi faktor pendukung yang sebelumnya mungkin tidak terdeteksi tanpa mempertimbangkan peran moderating. 3. Mengeksplorasi kompleksitas. Menambahkan variabel moderating memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dinamika hubungan dalam fenomena yang lebih kompleks. Banyak fenomena sosial, ekonomi, atau psikologis
yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan melihat hubungan langsung antara dua variabel. Karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Dengan mempertimbangkan variabel moderating, peneliti dapat menggali lebih dalam dan memahami kompleksitas fenomena yang sedang diteliti, serta memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana berbagai faktor berinteraksi dalam situasi yang berbeda. Metode analisis regresi linear dengan variabel moderating bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada multiple regression analysis atau MRA, yang kedua ada absolute residual, yang ketiga ada residual. Yang pertama dengan multiple regression analysis atau MRA. Metode ini dilakukan dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya, sehingga persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X1 dikali X2. Sebagai contoh, dengan Y adalah kinerja, X1 adalah kepuasan kerja, X2 adalah kompensasi, dan X1, X2 adalah perkalian antara kepuasan kerja dengan kompensasi. Hipotesis moderating diterima jika variabel X1, X2 mempunyai hubungan pengaruh signifikasi terhadap Y, tidak tergantung apakah X1 dan X2 mempunyai pengaruh terhadap Y atau tidak. Model ini biasanya menyalahi asumsi multikolinearitas. 2. Absolute residual. Model ini mirip dengan MRA, tetapi variabel moderating ini didekati dengan selisih mutlak absolute residual antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya. Penerimaan hipotesis juga sama, dan model ini masih riskan terhadap gangguan multikolinearitas meskipun risiko itu lebih kecil daripada dengan metode MRA. 3. Residual. Model ini menggunakan konsep lack of fit, yaitu hipotesis moderating diterima terjadi jika terdapat ketidakcocokan dari deviasi hubungan linear antara variabel independen. Langkahnya adalah dengan meregresikan antara kepuasan kerja terhadap kompensasi dan dihitung nilai residualnya. Pada program SPSS, dengan klik Save pada regression, lalu klik pada Unstandardized Residual. Nilai residual kemudian diambil nilai absolutnya, lalu diregresikan antara kinerja terhadap absolut residual. Hipotesis moderating diterima jika nilai T dihitung adalah negatif dan signifikan. Model ini terbebas dari gangguan multikolinearitas karena hanya menggunakan satu variabel bebas. Strategi dalam menggunakan variabel moderating. Yang pertama, meningkatkan akurasi model. Menambahkan variabel moderating dalam analisis dapat meningkatkan akurasi model dengan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang hubungan antara variabel-variabel yang ada. Variabel moderating membantu mengungkapkan bagaimana hubungan antara variabel independen dan dependen berubah tergantung pada kondisi atau konteks tertentu. Dengan mempertimbangkan peran variabel moderating, model menjadi lebih sensitif terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel, sehingga hasil analisis menjadi lebih tepat dan menggambarkan realitas yang lebih kompleks. Dua, mengidentifikasi faktor pendukung. Variabel moderating memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Dengan kata lain, variabel moderating dapat memperjelas dalam kondisi apa hubungan antara dua variabel akan lebih kuat atau lebih lemah. Ini membuka wawasan lebih luas tentang dinamika hubungan antar variabel serta mengidentifikasi faktor pendukung yang sebelumnya mungkin tidak terdeteksi tanpa mempertimbangkan peran moderating. 3. Mengeksplorasi kompleksitas. Menambahkan variabel moderating memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dinamika hubungan dalam fenomena yang lebih kompleks. Banyak fenomena sosial, ekonomi, atau psikologis yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan melihat hubungan langsung antar dua variabel. Karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, dengan mempertimbangkan variabel moderating, peneliti dapat menggali lebih dalam dan memahami kompleksitas fenomena yang sedang diteliti, serta memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana berbagai faktor berinteraksi dalam situasi yang berbeda.
Model moderating ditentukan dengan tinjauan teoretis, sehingga analisis dengan moderating hanya mengkonfirmasi saja teori tersebut apakah cocok dengan model empiris. Tidak boleh menggunakan alat statistik moderating untuk mengidentifikasi bahwa variabel itu merupakan variabel moderating. Untuk pengujian uji asumsi klasik, yang lain tetap harus dilakukan pada setiap metode yang akan digunakan. Meskipun demikian, untuk metode absolut residual tidak dapat dilakukan uji multikolinearitas karena modelnya hanya menjadi regresi linear sederhana. Lalu masuk pada contoh, jika diketahui data mengenai keputusan X dan kinerja Y serta kompensasi Z variabel moderating sebagai berikut. Untuk penyelesaian, persamaan regresi pada variabel moderating kompensasi di atas langsung bisa digunakan melalui aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal ini ada dua persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 untuk regresi linear sederhana. Lalu ada Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X1 dikali X2 untuk regresi MRA. 2. Lalu masukkan data pada aplikasi SS yang sudah telah disiapkan. Kemudian langkahnya sama dengan regresi linear sebelumnya, yaitu klik Analyze Regression linear seperti tampilan sebagai berikut. Lalu yang keempat akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian dipindahkan variabel pada tempatnya sesuai dengan tabel dependent dan independent. Setelah itu klik OK seperti pada berikut. Lalu hasil outputnya adalah sebagai berikut. Yang kelima, kemudian untuk analisis regresi MRA atau persamaan regresi kedua yang ada variabel moderatingnya, langkahnya sama, hanya membedakan pada pemindahan variabel independen dan dependennya seperti berikut. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.